Saudara sekalian, sebelum kami lanjutkan mungkin ada pertanyaan di pertengahan ini, monggo Pak Dr. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Izin bertanya, tadi disampaikan di salah satu ayat yang sudah disampaikan tadi bahwa tugas Rasul itu adalah membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira untuk orang yang mau mengikuti jalannya dan peringatan bagi orang yang tidak mengikuti jalannya. Tetapi di surat Al-Baqarah di awal-awal ya, ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir atas mereka itu sama saja. Engkau beri peringatan dan tidak engkau peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Nah, bagaimana dengan tugasnya tadi tentang membawa kabar gembira dan memberi peringatan? Kalau diberi peringatan sudah di-cut sama saja gitu sih. Monggo, terima kasih. 42 48. Wa in aradu fama arsalaka alaihim hafidho. Dan jika mereka berpaling, tidaklah kami mengutusmu penjaga atas mereka. In alaika ilal balag, bahwa tugasmu hanyalah menyampaikan. Ya ini kafir pokoknya disampaikan, masalah nggak mau nggak apa-apa. Tapi Allah sudah memberi pandangan seperti itu. Tetapi kalau nanti orang yang menyadari tadi olah rasa ngene itu tadi mungkin bisa kembali. Nah, kafir itu tidak selalu disebut non muslim ya selama ini. Surat 954 itu. Ini tak lanjutkan dulu ya. Wa inna idza adzaqnal insana mina rahmatan fariha biha. Nah. Dan bahwa ketika kami rasakan manusia itu rahmat dari kami, mereka bergembira dengannya. Bersorak-sorak. Terus kemudian wa in tusibhum sayi'atum bima qaddamat aydihim wa innal insana kafur. Dan jika menimpa mereka kejahatan karena yang didahulukan oleh tangan-tangan mereka, maka sesungguhnya manusia itu malah jadi kafir. Karena diberi rahmat dari Allah tadi bergembira dia, tepuk tangan, sorak-sorak bergembira gitu. Tapi ketika mendapat kejahatan yang dibuat oleh tangan-tangan mereka jadi kafir. Harusnya kan malah sadar kembali toh, harusnya. Itu dokternya. Berarti Rasul itu tugasnya menyampaikan. Enggak mau ya sudah, tapi tetap menyampaikan dong, memberi kabar gembira dan peringatan. Iya, tapi belum tentu di antara mereka ada juga yang sadar. Nah, contoh ya, Nabi Musa dulu diperintah oleh Allah menemui Fir'aun. Padahal Fir'aun sudah mengatakan bahwa dia menyatakan menjadi Tuhan ya, Tuhan yang Maha Tinggi. Tapi Musa suruh datang, katakan kata-kata yang lemah lembut. Siapa tahu nanti dia sadar dan berpikir. Tapi nyatanya enggak kok, akhirnya tenggelamkan juga. Contohnya seperti itu. Allah itu luar biasa. Gitu ya, Dok. Mungkin yang lainnya? Enggak. Izin bertanya Pak Guru. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setiono Hadi dari Teras Boyolali. Yang ingin saya tanyakan bahwa ketentraman, kebahagiaan itu bisa dicapai manakala kita itu segera kembali kepada Allah dan berjumpa dengannya, artinya bertemu begitulah. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita itu bisa menemuinya begitu Pak Guru. Ya, sebenarnya bertemu itu bukan berarti kita kudu jagungan karo Gusti Allah, bukan. Coba kita lihat surat 6 103 ya. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Dia, Allah tidak bisa dicapai penglihatanmu dan dia mencapai seluruh penglihatan dan dia Maha Latif, peramah atau lembut lagi memberi kabar. Allah nggak bisa dicapai oleh siapapun juga. Nabi pun juga nggak bisa. Jangan nggak percaya pada waktu ini 7143 Nabi Musa pengen melihat Tuhan. Nah,
Ketika Musa datang pada waktu kami tentukan dan Tuhannya berbicara padanya. Musa berkata, Tuhanku, perlihatkan padamu agar aku melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak akan bisa melihat aku, tetapi perhatikanlah pada gunung itu. Jika gunung itu masih tetap pada tempatnya, kamu akan melihat aku. Ketika Tuhannya mengadakan pertunjukan pada gunung itu, maka gunung itu menjadi bergoncang dan tersungkurlah Musa dalam keadaan pingsan. Ketika dia sadar, dia katakan, Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah yang pertama mukmin. Musa itu nabi loh. Mau melihat, ya Allah perlihatkan padaku supaya aku bisa melihatmu. Kamu nggak bisa melihat aku, coba perhatian gunung itu. Kalau gunung masih ada di tempatnya, kamu bisa melihat aku. Begitu melihat gunung bergoncang, Musa jatuh dan pingsan. Nah, bertemu dengan Allah itu bagaimana Pak? Ya nggak ada itu, Isra itu kan bukan ayat itu. Nanti jangan lihat keterangan Isra Mi'raj yang saya terangkan di dalam YouTube. Jadi yang dalam surat sebelumnya tadi dikatakan segera kembali kepadanya, kepada Allah maksudnya ya? Iya. Itu realitasnya seperti apa nih kembalinya itu? Ya kembali kepada hukum Allah toh. Pada petunjuknya. Tadi kan wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, Islamlah untuknya. Islam itu hanya untuk Allah, Pak. Nah, Islam untuk Allah tadi ya, coba jangan lihat surat 30 ayat 30. Fa'atim wajhaka lidini hanifah. Dirikanlah wajahmu untuk din itu sesempurnanya. Loh, wajahnya suruh mendirikan, sujud berarti. Ya. Fitratallahi lati fatara alaiha. Nah, manusia itu sudah difitrahkan oleh Allah, yang difitrahkan manusia, fitrah Allah itu difitrahkan untuk manusia atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Dari dulu sekarang dan seterusnya ciptaan Allah tetap. Zalika dinul qayyim, itu din yang qayyim, yang tegak, yang kokoh. Walakina aktsara la ya'lamu, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan tidak tahu. Nah, maka kalau bertemu Allah, misalnya jangan lihat ini ya. Ini satu lagi ini. Surat kedua 112 ya. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun walahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihi wa Ketahuilah siapa yang mengislamkan wajahnya untuk Allah. Wajah itu ini loh, Pak. Ini kan muka namanya, wajah. Wajah itu sebenarnya pancaran, pandangan. Kalau ini dahi, ini hidup, bukan muka, bukan wajah. Wajah itu hanya ekspresi. Hati seseorang ditampilkan lewat wajahnya. Siapa yang mengislamkan wajahnya untuk Allah. Nah, bagaimana caranya? Wajah itu ada hidung, ada panca indera. Nah, yang lebih dalam di dalam sana ada namanya otak. Ketika otak kita diislamkan berarti kita selalu patuh dan taat pada Allah. Misalnya contoh gini. Yang lihat surat 18 110. Itu kan tidak ada bahwa Nabi Muhammad itu bisa memberikan begini-begini. Ya, coba baca dulu. Nabi sudah mengatakan, Innama ana nasaru mislukum, basaru mislukum. Katakanlah bahwa aku ini adalah manusia atau orang seperti kamu. Yuha ilaya, diwahyukan kepadaku. Anama ilah hukum ilah wahid. Sesungguhnya ilah kamu, sesembahan kamu adalah ilah yang satu. Dan satu itu kan mesti ilahnya semua nabi kita semua kan sama kan. Selama ini kan dibedakan. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih aja. Siapa yang ingin menemui Tuhannya, nanti di kamu akhirnya kan menemui itu bukan berarti kita ketemu jagongan gitu, enggak. Kan enggak bisa dijawab. La tutrikul absara wa huwa yudrikul absara. 603 tadi. Siapa yang hendaklah melakukan amal soleh dan tidak mensekutukan, tidak menserikatkan dalam penghambaan diri pada Tuhannya dengan sesuatu pun. Hanya Allah satu-satunya. Ini yang bilang Nabi Muhammad ayat ini. Juga kalau kamu ingin menemui Tuhanmu maka sholawatlah kepada, enggak begitu ayatnya. Di sini supaya melakukan amal soleh dan tidak menserikatkan dalam pengabdian, peribadatan kamu kepada Allah dengan sesuatu pun.
Tunggal meleh Pak Guru. Ya. Ini di surat Al-Ankabut ayat 5. Nah, ini yang selama ini apa namanya itu ya mengganti keinginan saya untuk dijelaskan. 29 ayat 5. Al-Ankabut. Ayat 29. Nggih. Maka ayat juli ke alilahi fa ina ajalallahu la. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu Allah itu pasti datang. Dan dia maha mendengar lagi maha. Waktunya yang datang, waktunya Allah. Waktu kan berputar, Pak. Waktu itu ada karena ada putaran. Bumi berputar pada porosnya satu kali, menunggu waktu itu 1 hari. Terus dia revolusi mengitari matahari, menunggu waktu itu 1 tahun. Nah, semuanya begitu. Nanti dia mengitari matahari tadi semuanya planet. Satu solar system mengitari galaksi. Ini galaksi ada waktu sendiri. Nah, waktu Allah itu pasti datang. Misalnya dikatakan begini. Selama ini kan orang tidak pernah membahas masalah yaumul sa'ah dan yaumul qiyamah, itu berbeda. Sa'ah dan kiamat juga ketemu yang cari. Sa'ah adalah waktu di mana jagat raya akan dihancurkan. Kiamat setelah dihancurkan selesai, diperbaiki ulang, diberdirikan, namanya qiyam. Dikiamkan lagi, diberdirikan kembali. Menjadi wujud yang terakhir. Pengertian begitu. Nah, apakah selama ini penjaringan pernah dijelaskan bagaimana sebenarnya surga neraka nanti? Dan Nabi Muhammad waktu itu, wah, didirikan surga. Surga di mana? Surga itu di kampung akhirat, bukan sekarang. Tentu saja belum ada kan. Lah, Dongeng. bukan, ya itu cerita. Bukan, saya nggak pernah dongeng, cerita. Itu sudah tak jelaskan di YouTube itu. Bagaimana Isra Mi'raj yang sesungguhnya. Nah, Adam juga bukan turun dari surga. Karena surganya nanti di kampung akhirat, bukan sekarang. Itu ya. Terima kasih. Mungkin yang lain? Ya, silakan. Belakang. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Yang mau saya tanyakan Pak Guru, itu tidaklah Allah menyiksa suatu penduduk suatu negeri sebelum Allah mendatangkan Rasulnya. Yang mau saya tanyakan saat ini, bahwa Rasul itu ya tugasnya kan menganalisakan ayat-ayat. Sementara saat ini sudah ada yang menganalisakan ayat-ayat. Apakah itu kira-kira setelah ayat-ayat yang disampaikan, dianalisakan, ternyata banyak yang tidak respon atau tidak mau menerima, apakah akan bahaya yang lebih besar akan mengintai kita Pak Guru? Kita lihat surat 644. Terima kasih. 644. Falaman asuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu biha utu akhadnahum bahtah fa idahum mublisun. Maka mereka ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan dengannya, diberi peringatannya tadi. Kami bukakan pintu-pintu tiap sesuatu. Di sini kan fatahna alaihim, kami bukakan atas mereka abwaaba kulli syai, pintu-pintu tiap sesuatu. Hatta idza farihu biha bima utu, hingga ketika mereka telah bergembira dengan apa yang kami berikan, akhadnahum bahtah, kami ambil mereka, kami seksa mereka secara tiba-tiba, secara mendadak, sekonyong-konyong. Faidahum mublisun, ketika itu mereka jadi celaka. Diperingatkan dulu ya, nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Tugas Rasul itu guru menyampaikan kok. Dan begitu. Jangan lihat lagi. Surat 665. Kul, Nabi suruh mengatakan, wal qadiru ala ayab asaka alaikum adaban. Adabannya sudah diganti ujian. Adaban seksaan, maksud diganti ujian. Nah, ini di dunia mau di akhirat? Nah, berarti kan seksaan dunia kan? Katakanlah dialah yang menentukan atas, membangkitkan atasmu seksaan min fauqikum, dari atas kamu, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kakimu. Dari bawah kaki ya misalnya guncangan gempa, dari atas angin puting beliung, ditimpa meteor.
dari atas kakimu, dari atas kepalamu. Terus au yalbisakum sya'an yudhika ba'dakum ba'din. Atau menjadikan kamu bergolong-golongan dan setengah kamu beradu atau merasa kekuatan atas setengahnya. Nah, nek kelompok wis kuat terus pecah, adu kekuatan, kene nyerang kono, kene nyerang kene, termasuk kene ayat 3. Itu siksaan namanya. Memecah belah itu kan siksaan. Undur kaifa nusariful ayati. Lalu perhatikan betapa Allah menjelaskan ayat-ayat. La'allahum yafqahun, semoga mereka memahami. Nah, berarti kalau memecah belah din itu juga termasuk siksaan. Surat 30 ayat 31 32. Muni bina ilaihi wa taquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Nah, kembalilah kepada Tuhanmu dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat dan jangan termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu minal ladina faraku dinahum wa kanu syi'an, yaitu orang-orang yang memecah belah din, mereka menjadi bergolong-golongan, termasuk musyrik. Wah, kelompok aku yang ngadeg dewi itu termasuk musyrik, memecah belah din. Terus kemudian kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bergembira dengan apa atau merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nggon kulo HP, ojo korono, jangan ke sana. Nah, ternyata di pemerintahan tadi Pak Bambang tanya tadi masalah elit-elit politik juga gitu kok. Satu kelompok itu pecah belah. Sama toh. Karena merasa benar semua. Kalau ada yang merasa benar, berarti sebenarnya dia itu belum benar. Orang yang benar tidak pernah merasa benar. Karena kebenarannya mutlak milik Allah. Ya. Berarti musyrik ya, termasuk memecah belah tadi musyrik. Tetapi sebenarnya kita diberi pelajaran oleh Allah. Pelajarannya apa? Di situ 6159, coba kita lihat. 6159. Ilal ladina faraku dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi sayin. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah din mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidaklah kamu termasuk mereka dari sesuatu pun. Asal kamu gabung ke sana loh, kamu tidak termasuk mereka. Nah, terus kemudian innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka itu kepada Allah, bukan kepada kamu. Nek kamu ngolok-olok itu berarti nanti kamu kena sanksi sendiri. Kan banyak kan ngolok mengatakan wah itu ini begini loh. Kalau kita berani ngoncek orang loh. Dia tidak tahu kuman di seberang lautan tampak, bakteri di dalam matanya nggak kelihatan. Balik ya, kuman sini batu yang sangat besar. Gini, saya sering memberikan satu ilustrasi begini. Orang itu tergelincir karena batu kerikil yang sangat kecil. Mungkin kulit pisang itu orang bisa menjadi gegar otak. Tapi batu yang besar kelihatan itu kan menghindar, Pak. Nah, kebanyakan ketika kita ngolok-olok orang, berarti gambarannya seperti kerikil yang kecil atau kulit pisang tadi. Bisa gegar otak nanti kamu. Ya. Tapi tidak menyadari. Merasa benar itu berarti belum tentu benar. Kalau orang sok kuasa, berarti dia lupa kepada yang maha kuasa. Lupa pada yang maha kuasa. Cara bacanya begitu. Kita ini ada yang menguasai, ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan dan ada yang mematikan. Berarti yang penting asal kita tidak mengikuti mereka, innama amruhum ilallah. Tsumma yunabiuhum bima kanu yaf'alun. Kemudian kami kabari kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Nah,
Ini kan menjawab semua persoalan yang ditanyakan tadi. Ngomong tak busak, jadi tak konterangi kelingan lah. Nah, sekarang untuk orang-orang mukmin ya. Coba kita lihat surat nomor 49 Al-Hujurat mulai ayat 9, 10, 11 dan 12. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan mukmin yang berperang, maka berbuat solehlah di antara keduanya. Ada yang mengartikan damaikanlah di antara keduanya. Tapi fa aslihu, berbuat solehlah di antara keduanya. Mendamaikan termasuk berbuat soleh. Fa'in bagot ihda'uma alal ukhra. Ini jika salah satu dari keduanya menganiaya terhadap yang lain. Ini fa'in bagot ihda'uma alal ukhra. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu dari keduanya menganiaya terhadap yang lain, maka perangilah yang menganiaya itu hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Ini ada golongan mukmin berperang bertikai, merasa benar tadi supaya tidak jadi musyrik, didamaikan, disatukan. Wah, satu aja kenapa sih tidak pecah-pecah gitu? Yang dulu juga satu. Nah, tetapi kalau salah satu menganiaya yang lain, menganiaya itu macam-macam lah, mungkin dengan kata-kata kotor, kata lain. Perangilah mereka. Diperangi itu perbuatannya tadi, bukan orangnya. Hingga mereka kembali kepada Allah. Jika mereka telah kembali, ini fa'in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wal aksitu. Jika mereka telah kembali, berbuat solehlah di antara keduanya dengan keadilan dan efektif. Aksi itu selama diartikan adil. Adil itu adli. Aksi itu efektif itu tepat guna. Ya, adil tidak sama dengan tepat guna. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguh Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang berbuat efektif. Artinya efektif tidak berpihak itu loh Pak. Ada kelompok gini, tak belani nanti kamu bayar sekian. Kayak penjajah, the fight at Ipera itu, mengadu domba. Artinya efektif tepat guna dan tidak memihak. Sudah selesai ya, kamu ada gini. Ya. Terus kemudian ayat yang ke-10. Nah, penegasannya di sini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Maka berbuat solehlah di antara saudaramu itu. Bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat, kasih sayang Allah. Kan luar biasa. Nah, kalau ayat ini dilakukan kan tidak ada orang berantem loh Pak. Terus kemudian ya ayyuhalladzina amanu la yaskor qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah sesuatu kaum laki-laki mengejek atau merolok kaum yang lain, karena boleh jadi yang kamu olok-olok lebih baik dari mereka. Sing olok-olok mungkin lebih baik daripada yang diolok-olok. Ya, sing diolok lebih baik daripada yang olok-olok maksudnya gitu. Maka kita nggak boleh ngolok-olok, nek salah ya diluruskan gitu loh. Terus kemudian wala nisa'u min nisa'in asa ayakuna khairam minhum. Dan begitu juga perempuan yang satu jangan olok perempuan yang lain. Bisa jadi yang kamu olok lebih baik daripada kamu. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya. Terus kemudian
Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Di sini kan, dan jangan mencela diri sendiri dan jangan saling menuduh dengan panggilan yang buruk. Jangan mencela diri loh. Kok mencela diri gimana? Tuh. Kamu agama kok Islam. Kamu mau Islam. Lah kok kowe ngolok-olok? Kan padha mencela diri sendiri. Maksudnya gitu. Jangan menuduh dengan panggilan yang jahat, yang jelek. Karena begini, Bisal ismul fusuku ba'dal iman. Sejahat-jahat panggilan, sejahat nama adalah fasik sesudah beriman. Nek kamu begitu nanti fasik berarti kamu akan jahat. Pengertian ini? Ya. Supaya nggak jahat, ada temannya salah diluruskan. Jangan merasa benar. Kebenaran mutlak milik Allah, gitu loh. Ya. Selama ini kan, wah, saya yang paling benar di sini, saya yang berkuasa. Berarti dia lupa kabar yang maha kuasa. Jadi, bisal ismul fusuku ba'dal iman. Nama yang jahat adalah fasik sesudah beriman. Wa malam yatub, siapa yang tidak bertobat, tidak kembali. Wa ulaika humul dzalimun, dia termasuk orang-orang dolim. Dolim itu masuk neraka enggak? Enggak. Dolim kok. Kalau tidak bertobat atas apa yang dilakukan tadi, berarti dia akan dolim. Dolim itu 2949. Terus ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhoni inna ba'dadh dhoni ismun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan, bahwa setengah persangkaan itu adalah dosa. Inna ba'dadh dhoni ismun. Sebenarnya setengah dari persangkaan adalah dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan jangan mengintai-intai, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, selama ini kan orang mencari, wah, golek ini nggak benar, golek lagi, cari lagi loh. Yang ditanyakan Pak Bambang tadi kan gitu, mencari kesalahan orang lain, udah itu. Ternyata dibuktikan benar, cari lagi loh. Ini kan ayat ini, padahal yang mengatakan itu orang Muslim, orang mukmin loh, tokoh. Saya tidak pernah menyebut nama, tapi saya mendengar juga. Jangan mencari-cari. Jangan mengintai-intai. Dan jangan pula setengah kamu mengumpat pada setengah yang lain. Mengolok sana, mengolok sini gitu ya. Terus kemudian, ayu hibu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Karihtumuhu. Apakah seseorang dari kamu itu suka memakan daging saudara yang sudah mati? Pasti kamu membencinya. Karihtumuhu. Kemudian ditegaskan. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah penerima tobat lagi Maha Penyayang. Nah, ini penegasan. Lah, kan berarti kalau yang ditanyakan Pak Bambang tadi, kan banyak kasus di negeri kita, orang-orang yang terkena ayat-ayat ini. Karena ternyata yang mengatakan ternyata dia tokoh juga, tokoh Islam juga. Nah, kalau gitu, nanti sampaikan aja Pak Bang. Mas sama kena ayat. Saya yang tanya, saya jawab, tapi jawabannya seperti ini. Ya. Kan ngeri. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Kayak Mike. Subhanallah. Izin yang saat ini komen guru. Jadi, pertanyaan sudah terjawab secara rinci detail. Karena itu ayat-ayatnya kan sudah ada, jadi jelas untuk mengingat-ingat jadi pandangan Al-Quran terhadap keadaan saat ini. Itu satu. Kemudian tadi yang belum terjawab ya nanti tinggal yang luar negeri ya Pak ya. Kalau nyandak. Palestina tadi. Iya. Kalau nyandak gitu. Ya paling tidak sekilas biar bisa tidur nyenyak. Iya. Enggak, maksud saya enggak rasa nyaman itu sebetulnya ya tidak ingin ikut-ikut. Tetapi rasa nyaman kan seorang kayak getem-getem gitu. Karena bagi orang-orang tertentu yang sering berpikir tentu saja kan tidak mau diam sebetulnya kan gitu. Pengennya nulis saja kan gitu. Akhirnya malah jelomprong ke situ. Gitu.
Oke, makasih. Ya, kalau saya begini ya, kan sebenarnya negara. Tiap-tiap orang kan punya negara, ada pimpinannya, ada presiden dan sebagainya. Itu ya sing ngurusi ya biar negaranya sendiri. Kenapa kita ngurusi negara orang lain? Nonggone dhewe morak-marik kok. Nah ya, kita sendiri morak-marik ngurusi negaranya orang. Bantu boleh, tapi sing bantu negara bukan perorangan. Nah, saya sebenarnya nggak ingin komentari karena ada pertanyaan, saya tunjukkan satu ayat saja. Ada beberapa ayat. Surat 5 ayat 64. Berkata Yahudi, ini ayatnya panjang, tangan Allah terkunci, tangan mereka yang terkunci. Dan mereka terkutuk dengan yang mereka katakan. Bahkan tangannya terulur. Dia memberi siapa yang dia kehendaki. Allah memberi kepada siapa yang dikehendaki. Kalau dia sesuai dengan petunjuk mesti dikasih. Orang sadar terikon negara liya gitu. Apa? Dia memberi siapa yang dikehendakinya. Akan menambah pada kebanyakan mereka apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sikap melanggar hukum dan kekafiran. Kebanyakan setelah diberi petunjuk, kebanyakan melanggar hukum dan kekafiran. Dan kami tempatkan di antara mereka permusuhan serta kebencian sampai hari kiamat. Ditempatkan pada hati mereka rasa kebencian dan permusuhan sampai hari kiamat. Itu ayat loh, berlaku terus gak? Nah. Dan kami tempatkan di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api untuk perang, Allah memadamkannya. Wos perang gue bom atom, Allah memadamkan. Kemarin saya melihat katanya Iran mau mengirimkan apa itu, rudal apa itu. Ya, nanti dipadamkan oleh Allah. Menurut ayat ini loh. Kan berarti terus menerus Pak. Oh sampai hari kiamat kok. Gimana? Mereka mengusahakan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang perusak. Nah, misalnya terjadi peperangan itu buminya rusak nggak? Ya mesti rusak. Nah, berarti kebencian dan permusuhan ditempatkan pada hati mereka itu sampai hari kiamat. Ketika mereka menyalakan api untuk perang, Allah memadamkan. Dinyalakan, dipadamkan lagi. Dinyalakan, padamkan lagi sampai hari kiamat. Nah itu silakan untuk dibahas sendiri. Saya tidak akan melanjutkan banyak-banyak, tidak dianggap salah nanti. Ya, ya. Coba ayat berikutnya. Walau ini kalau sekiranya. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqau lakafarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Kalau ahli kitab, kalau sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, akan kami hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka dan kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Loh, kuncinya kan itu toh. Nek kowe beriman dan bertakwa ini dihapuskan kejahatan dadamu, dihapuskan semua, jadi baik semua. Peperangan berhenti. Nek tidak sampai hari kiamat. Nah, kuncinya gampang. Loh, orang beriman juga dapat peringatan ini loh, Pak. 2 ayat 62 ya. Coba. Ini hampir sama dengan 569. Hanya dibalik ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasara wa sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang sabiin. Sabiin itu orang-orang awam. Islam mesti ngomong lah wong awam. Imane yo melu-melu awam. Man amana billah, siapa yang beriman kepada dari ini tadi, orang beriman, Yahudi, Nasara, Sabiin,
siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila sholihan dan melakukan amal soleh, walahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka balasan di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada kecemasan atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita, tidak bersedih hati. Nah, sekarang misalnya ya ada beriman terus orang Yahudi, Nasara dan Sabiin. Lah nek imanmu gur kaya ngono ki apa bedane karo Yahudi karo Nasara ngono lho seolah-olah. Ya. Lah ya kowe padha imanmu gur kaya ngono ki tok, gur melu-melu. Iman itu bener-bener gitu. Itu ya Mas Bambang ya. Masuk surga ya ini. Kita lihat surat kedua 214. Masuk surga emang sulit. Am khasibtum an tadkhulul jannata walama ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu perumpamaan orang-orang yang berlalu sebelum kamu. Masathumul ba'sa'u wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu waladina amanu ma'ah mata Rasulullah. Hingga berkata Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, kapan pertolongan Allah? Sange wis judek ngono ya. Kapan pertolongan kok sengsara terus? Diolok-olok terus. Terus kemudian ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ini kan pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang perumpamaan orang-orang zaman dahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kesengsaraan dan bahaya dan diguncang dengan keguncangan, tapi sabar. Kuncinya gitu. Nah, lihat surat 3142 ya. Am khasibtum an tadkhulul jannata walama ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangka akan masuk surga sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjuang dari kamu dan mengetahui orang-orang yang sabar? Sekarang saya tanya, apakah kamu merasa sudah berjuang? Sudah? Nah, oke. Yuk. Kita lihat dulu. Surat 61 ayat 10, 11 dan 12 serta 13. Berjuang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku terangkan kepadamu atas sesuatu perniagaan, perdagangan ya, yang menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih. Perniagaan tapi bisa menyelamatkan dari siksaan yang pedih. Nah, perdagangan itu adalah satu, tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang pada sabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirimu. Nenek berjuang ngomong dengan harta dan dirimu. Dirinya berangkat, ngaji atau teko, ditarik angel, tarik iuran. Berjuang dengan harta dan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Karena banyak yang tidak tahu. Itu baik bagi kamu kalau kamu tahu. Karena kamu tidak tahu ya rumong sana, aku berjuang kok. Aku sergep kok. Gani ngepel. Itu belum berjuang. Terus ayat berikutnya. Hadiahnya ini, yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni bagi kamu dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kamu ke jannah yang bergerak dari bawahnya siang-siang. Orang mengalir sungai-sungai di bawah surga, di sungai di bawahnya ada sungai, surga ngendi. Bergerak dari bawahnya siang-siangnya, di surga tidak pernah melihat matahari, Pak. Nanti jangan lihat berat 72 ayat 76 ayat 13. Nanti
Wa masakinat thayyibatan, dan tempat yang baik. Fi jannatin adn, surga Aden. Dzalikal fauzul azim, itulah kebahagiaan yang besar. Bukan kemenangan, kebahagiaan. Fauzul azim, fauzan itu kebahagiaan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan lain-lain yang kamu sukai ini diterangkan semua kan terlalu panjang ayatnya, disingkat. Dan lain-lain yang kamu sukai, ngambil lo sendiri di surga itu. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi, pertolongan dari Allah, wa fathun, dan pembukaan dekat. Basiril mukminin, dan beri kabar gembira kepada orang mukmin itu. Nah, berjuang itu gini, Pak. Ini berjuang. Apakah kita sudah begitu? Kapan? Ini yang lebih berat lagi, lihat. Surat 9 ayat 111. Inna Allah astaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu diri dan harta mereka, dan nanti akan ditukar dengan jannah di kampung akhirat. Harta dan diri kita sudah dibeli oleh Allah. Tadi sini ada yang mobilnya parkir di depan. Karena sudah dibeli Allah, nanti penjenengan pulang jalan kaki berani enggak? Iya, dibeli Allah loh. Supaya melihat yuqatiluna fi sabilillah, berperang, bukan berjuang, berperang pada sabilillah. Nah, berperang itu fayuk taluna wa yuk talun. Fayak tuluna wa yuk talun. Berperang itu bisa membunuh dan bisa juga terbunuh. Wah, nek ana kowe wedi, lah krungu bedilis kudung sarung mayu mulih kok. Wa dan alaihi haqo, itu janji atasnya tidak secara hak, fit Taurati wal Injil wal Quran, baik di Taurat, Injil maupun Al-Quran. Kemudian wa man aufa bi ahdihi minallah, siapa yang lebih menepati janji daripada Allah. Fastabsiru bi bayikumul lati bayatum bihi, maka bergembiralah dengan yang kamu berniaga pada Allah, ya, dengannya. Di sini kan, maka gembiralah dengan perniagaanmu yang kamu berniaga dengannya. Kita berniaga dengan Allah, berdagang dengan Allah, dengan harta dan dirinya, berperang pada sabilillah. Kemudian, nah kesimpulannya yang bersama dengan ini tadi. Tadi kan wadzalika fauzul azim. Jadi juga wadzalika huwal fauzul azim, dan itulah dia kebahagiaan yang besar. Maka kebahagiaan yang besar itu di kampung akhirat, bukan di dunia. Nah, kan dunia rebutan masalah posisi, masalah uang, kan berarti ya nggak bahagia toh. Sing ditanyakan tadi kan itu, intinya kan uang loh. Untuk apa uangnya banyak kalau nanti masuk neraka? Wong nek dijaluk sedekah ya angel. Uangnya banyak jadi sedekah angel. Gitu ya, berarti masuk surga itu sulit, Mas Bambang. Tidak mudah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Berarti kan sulit. Sebelum datangin ini, belum datangin ini. Masih ada yang bertanya? Tadi ternyata sudah 2 jam lebih loh ya. Mas Bambang, tadi pertanyaan sudah terjawab semua ya. Berarti yang lain nanti pada session berikutnya. Mas Bagio belum bertanya tadi. Nanti pada session berikutnya dilanjutkan ya. Mungkin cukup sekian dulu apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan panjenengan tercerahkan dengan ayat-ayat yang telah kita sampaikan tadi. Demikian saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.